Selamat pagi, salam sehat semuanya. Yang terhormat Bapak Karo Organisasi, Bapak Asep Sukmana, kemudian Buka Pelaksana, beserta Ibu, Bapak, beserta sosialisasi KIJB 2021. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di forum virtual ini untuk mengikuti sosialisasi KIJB 2021. Alhamdulillah dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa kita ketahui bersama bahwa saat ini yang terpenting adalah nikmat kesehatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan mendengarkan bersama arahan dari Kepala Biro Organisasi. Kepada yang terhormat Bapak Asep Sukmana, kami persilakan. Terima kasih Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dari Biro Organisasi dan Perangkat Daerah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Tadi juga kata Pak Hakim, yang penting itu sehat sekarang ya, yang paling mahal itu sehat. Itu. Ketika teman-teman kita yang sekarang sedang mengalami musibah ya, sedang diuji, sedang sakit seperti itu, kita doakan untuk cepat sembuh. Rekan-rekan sekalian, mungkin saya tidak banyak yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, saya hanya ingin menggarisbawahi saja. KIJB ini bukan pertama kali kita mengadakannya. Kita sudah tahun ketiga. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun progresnya cukup baik pada sisi kuantitas maupun kualitas. Seperti itu. Itu penilaian dari tim independen, bukan dari kita ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Kemudian yang kedua, ini hanya pesan saja dari Pak Gubernur kemarin pada waktu menyampaikan paparan untuk KIPP ya di pusat Sinovac seperti itu. Jadi pesan Pak Gubernur untuk tahun ini diupayakan seluruh perangkat daerah minimal harus ada satu inovasi. Seperti itu. Jadi kalau data kemarin, tahun kemarin masih ada beberapa perangkat daerah yang kosong, tidak mengirimkan proposal, tidak mengikuti KIJB. Tapi kemarin arahan Pak Gubernur termasuk Pak Sekda juga, bahwa untuk tahun ini seluruh perangkat daerah diupayakan untuk mengajukan proposal. Nah, kalau kemarin kita masih terkendala dengan ada beberapa syarat, termasuk bahwa inovasi tersebut sudah diimplementasikan paling tidak 1 tahun. Hari ini kita coba perbaiki, hari ini coba kita beri kesempatan. Saya khawatir ada inovasi-inovasi baru dari perangkat daerah yang justru karena persyaratan jadi tidak bisa diikutsertakan. Nah itu. Jadi teman-teman perangkat daerah jangan takut dengan syarat-syarat yang diberikan, karena bagaimanapun setiap inovasi yang disampaikan oleh perangkat daerah itu ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kinerja, untuk meningkatkan kinerja, untuk memperbaiki organisasi Bapak Ibu sekalian di perangkat daerah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga kemarin kan ada masukan dari BP2D ya, dari Bu Linda gitu. Jadi pada waktu kita mengikuti IGA ya, yang diinisiasi oleh Kemendagri. Jadi ternyata Jawa Barat itu tidak bisa masuk 3 besar karena satu hal gitu. Secara kuantitas kita itu kalah oleh provinsi-provinsi lain. Ada beberapa provinsi yang inovasinya itu lebih dari 500. Nah, kita sendiri masih di bawah 200. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa mengejar secara kuantitas. Walaupun saya sampaikan, kita tidak hanya ingin mengejar kuantitas itu. Banyak area asal-asalan juga buat apa juga. Tapi kita juga harus berbanding lurus ketika bicara kuantitas. Nah, secara kualitas juga kita tidak ingin asal-asalan itu. Makanya setiap inovasi yang akan kita ikut sertakan di kompetisi pusat, nah kita itu ada proses pendampingan dulu. Ya, kita juga tidak ingin ketika nama Jawa Barat masuk di sana ya inovasinya justru tidak bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Alhamdulillah tahun ini kita juga ada satu yang masuk ke top 99 ya, yang Tali Intan dari perkebunan. Sebetulnya 2 tuh perkebunan, menurut saya juga sangat luar biasa. Yang satu undangan, yang satu umum ya. Tapi yang masuk hanya Tali Intan. Gitu. Nah ternyata gini, kita itu sebetulnya memasukkan 11 inovasi ya, yang ada di Provinsi Jawa Barat hasil KIJB tahun kemarin. Ya ada TRK, ada banyak lah, saya juga lupa lagi ya, yang 10 itu. Yang satu undangan.
tapi paling tidak bahwa kita memperlihatkan keseriusan itu ke tingkat pusat. Gitu. Jadi kita mengirimkan tidak hanya satu inovasi, tapi ada 10 inovasi plus satu undangan. Nah, 10 inovasi ini adalah 10 terbaik di KIJB tahun 2020. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ini di pusat ini berdasarkan info dari Pak Sekda memang ada kuota gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari satu yang masuk. Nah, saya juga garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, nggak apa-apa jadi juara gitu, dapat penghargaan itu bukan tujuan akhir. Yang penting bahwa kita sudah berinovasi gitu untuk kemajuan Jawa Barat itu saja gitu. Jadi ketika kita dapat penghargaan, kita dapat juara itu bukan dari tujuan akhir. Nah, ini Pak Hakim nanti ini saja ya, nanti disampaikan saja ini oleh Pak Bu Heni atau Pak Hakim untuk ini, untuk slide-nya. Tapi paling tidak catatan-catatan tadi yang perlu nanti teman-teman perangkat daerah juga menjadi salah satu bahan perhatian agar ya tadi Pak Gubernur juga keinginan Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda gitu ya, bahwa kita semua harus berinovasi. Tapi hadiah, penghargaan itu tidak dijadikan sebagai tujuan utama. Inovasi yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kita berkinerja lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya rasa itu nanti secara teknis Bu Heni, Pak Hakim juga menyampaikan mungkin nanti kira-kira apa saja yang perlu disiapkan oleh perangkat daerah, kemudian juga timeline-nya seperti apa. Gitu. Rencana kita akan launching oleh Pak Gubernur langsung ya, setelah tanggal 20 setelah PPKM darurat ini selesai. Gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, bisi tiba-tiba nanti di absen sama Pak Gubernur, sama Pak Wagub, sama Pak Sekda gitu ya. Nah ini, ya tolong siapkan saja nanti perangkat daerah, masukkan dulu proposal ke biro organisasi, dan tahun ini juga kita tidak hanya sendirian gitu mengurus KIJB ini. Ada BP2D, ada Kominfo juga nanti yang bergabung di tim kita. Saya juga ketika bicara KIJB ini bukan hanya ya miliknya biro organisasi, ini juga milik kita semua lah, seperti itu. Karena tadi semangatnya bukan semangat untuk mendapatkan juara, semangatnya bukan untuk mendapatkan penghargaan, tapi semangatnya adalah untuk memperbaiki kinerja di seluruh perangkat daerah. Itu saja. Ini ada Pak Rizky ya. Itu saja. Pak Rizky ada di sana sekarang di Dinas Sosial ya? Betul Pak, izin Pak. Mohon. Oh iya, jadi familiar kalau ini kan bekas teman saya di BKD dulu ya. Jadi itu saja rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kegiatan sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan ini juga ada tindak lanjut yang bagus, tindak lanjut yang signifikan, tindak lanjut yang positif setelah hari ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya dalam kondisi pandemi COVID hari ini yang belum reda juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Asep Sukmana, Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan arahannya. Kemudian sehubungan dengan Pak Karo ada kesibukan lain di Kabupaten Bandung. Barangkali kalau berkenan untuk foto bersama Pak, izin? Ya boleh, siap. Ya. Siap. Sebelum kita meninggalkan, baik kita hitung 1, 2, 3. Oke, boleh posisi jabar juaranya Bapak Ibu sekalian? Tangannya? Ya. Ya baik, 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nunnya pamitnya Abdi, nun Pak Hakim, Bu Heni Bapak Karo, siap. Nun Pak Karo. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita dengarkan bersama penyampaian dari Ibu Heni Rahmawati, Kepala Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Ibu Heni kami persilakan. Terima kasih Pak Hakim. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah melalui virtual ini kita dapat bertemu kembali. Bapak Ibu, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Karo, launchingnya KIJB itu akan nanti ya, setelah tanggal 20.
Karena kita juga sedianya akan dilaksanakan launching dulu, baru sosialisasi. Tapi melihat kondisi sekarang sedang PPKM juga kami agak ini juga ya, rasanya tidak pas gitu. Kondisi seperti sekarang, Pak Gubernur sedang sibuk, karena itu jadinya sosialisasi dulu baru launching. Jadi dibalik Bapak Ibu. Izin share screen, sebentar. Oh, saya bisa share screen Pak Hakim atau mau di-share screen-kan sama siapa nih? Ada. Ya lanjut. Ya Bapak Ibu, untuk inovasi ini adalah salah satu dari penilaian indeks reformasi birokrasi. Nah, IRB ini yang sebelumnya biasanya saya tanganin juga Bapak Ibu ya. IRB ini memang menjadi ikunya Pak Gubernur dalam RPJMD. Di perubahan pun tidak ada perubahan di RPJMD, di RPJMD perubahan juga tetap masih ada untuk IRB ini. Dan inovasi ini adalah bagian dari poin ke-8, peningkatan kualitas pelayanan. Dan untuk peningkatan kualitas pelayanan ini ada 8 komponen, yaitu dari standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, inovasi pelayanan publik, dan penanganan pengaduan pelayanan serta konsultasi. Inovasi pelayanan publik masuk ke dalam komponen 6 dari komponen penilaian. Kami di bagian tata laksana menangani seluruh komponen pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan ini. Namun untuk inovasi memang sesuatu yang tidak mudah, kami meyakini itu, karena memerlukan suatu kreativitas, suatu hal-hal yang pembaharuan. Nah ini karena hal tersebut, kami mengupayakan adanya kompetisi inovasi Jawa Barat yang nanti akan selanjutnya kami sampaikan juga untuk di KIPP, untuk di tingkat nasionalnya. Untuk yang KIPP ini, Bapak Ibu, lanjut. Untuk KIPP ini memang setiap tahun itu dilaksanakan, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Biro juga, tapi untuk pemenangnya memang ada kuota, ini juga dikaitkan dengan adanya DID. Nah ini nilainya sekitar 8M. Jadi kalau memenangkan itu akan mendapatkan, kita mendapatkan anggaran dari pusat sampai 8, sekian M ya, 8,3 kalau nggak salah. Karena itu mungkin ya kenapa akhirnya di kuota ya Bapak Ibu. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala Biro kaitannya dengan indeks inovasi daerah. Untuk Provinsi Jawa Barat sendiri sudah masuk ke dalam kategori sangat inovatif dengan skor indeksnya adalah 6.879. Dan memang belum sampai yang terbaik ya Bapak Ibu. Jadi masih ada 6 provinsi yang ada di atas kita. Dan tadi juga disampaikan bahwa memang kalau di provinsi lain itu memang banyak inovasi-inovasinya. Ya saya juga mengapresiasi ya untuk provinsi lain bisa sampai banyak sampai ratusan gitu ya. Tadi disampaikan oleh Kepala Biro. Nah untuk yang indeks inovasi daerah ini terdiri dari 2 aspek penilaian. Ada yang pertama itu adalah satuan pemerintah daerah yang meliputi institusi dan SDM dan penelitian. Ini kalau ini lingkupnya kepemerintahannya. Nah, sedangkan yang kedua, nah ini yang berkaitan dengan inovasi juga Bapak Ibu, yaitu yang berkaitan dengan infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan proses bisnis, output pengetahuan dan teknologi, dan hasil kreatif. Kemarin juga kami pembahasan dengan Bu Kaban Bu Linda, Kepala BP2D, menyampaikan diharapkan bahwa inovasi-inovasi yang dibuat oleh Bapak Ibu ini merujuk pada penilaian yang ada di indeks inovasi daerah yang 5 poin ini ya, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan proses bisnis, output pengetahuan dan teknologi, serta hasil kreatif. Kalau seandainya kita bisa satu kali dayung
ada dua hal yang bisa kita capai, kenapa tidak ya Bapak Ibu? Karena itu kami berharap Bapak Ibu dapat menyesuaikan juga dengan indeks inovasi daerah. Lanjut. Kami melakukan review untuk yang tahun 2020 pelaksanaan KIJB. Total inovasi yang masuk ke kami itu adalah 176 inovasi. Untuk yang provinsi 49 inovasi. Jadi ada beberapa perangkat daerah yang menyampaikan lebih dari satu. Tapi untuk keseluruhan perangkat daerah itu adalah 34 perangkat daerah. Jadi masih ada 4 perangkat daerah yang tidak mengikuti. Nah, sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur bahwa seluruh perangkat daerah harus mengikuti. Untuk itu kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, tolong sampaikan kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian agar menyiapkan inovasi-inovasi yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana kalau seandainya belum ada? Coba digali lagi, mungkin sudah pernah ada yang sebelumnya. Karena memang untuk di KIJB ini minimal 6 bulan yang sudah diimplementasikan ya Bapak Ibu. Karena itu kalau misalkan tiba-tiba membuat juga rasanya tidak mungkin juga. Karena itu coba digali, dilihat inovasi-inovasi yang memang sebetulnya ada. Bisa juga melihat dari aksi perubahannya teman-teman di perangkat daerah Bapak Ibu sekalian untuk yang mengikuti di Diklat PIM 2, 3, atau 4. Jadi dilihat kembali saja. Kemudian kategori jumlah terbanyak adalah tata kelola pemerintahan. Ternyata sampai 45. Sedangkan untuk kategori jumlah terendah adalah kemudahan berinvestasi. Ini memang karena kita ranahnya memang banyak di pemerintahan, ya pasti kategorinya banyak di tata kelola pemerintahan. Kemudian perangkat daerah provinsi dengan inovasi terbanyak ini Dinas Perkebunan. Ya, kami mengapresiasi untuk Dinas Perkebunan karena setiap tahun itu inovasinya banyak. Kemudian juga sampai memenangkan di tingkat nasional. Sedangkan untuk yang kabupaten kota ini Kabupaten Sumedang ya. Bapak Ibu, pada saat proposal masuk ke kami untuk provinsi ini ada 49. Ternyata yang lolos seleksi administrasi ini 46. Jadi ada 3 proposal yang tidak sesuai, tidak lolos seleksi administrasi. Karena itu dimohon Bapak Ibu jangan sampai di awal saja sudah tereliminasi gitu ya. Jadi dari awal dilihat kembali minimal seleksi administrasi sudah lewat. Kemudian pada tahap presentasi dan wawancara dari 46 ada 13 yang lolos. Dan akhirnya yang kunjungan lapangan yaitu adalah 9 dari tingkat provinsi. Memang kalau dilihat dari yang kabupaten kota ya perbandingannya sangat jauh. Dari 127 lolos seleksi administrasinya 120, tahap presentasi 19, sedangkan yang kunjungan lapangannya hanya 6. Kalau dilihatnya memang yang provinsi lebih baik ya. Nah, ini ada beberapa permasalahan pada tahun pelaksanaan KIJB tahun 2020. Kalau dilihat ya Bapak Ibu, jumlah perangkat daerah provinsi yang ikut serta ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu kami mengoptimalkan sosialisasi KIJB di awal ini sebelum launching dilaksanakan. Kemudian peserta kurang dalam melampirkan data pendukung yang akhirnya tidak lolos seleksi administrasi Bapak Ibu. Nah, kami membuka layanan konsultasi dan kami juga akan memfasilitasi peserta apabila diperlukan hal-hal teknis dipertanyakan kepada kami. Dipersilakan, nanti ada timnya kami. Di sini ada Pak Aris, ada Pak Re, dan Pak Tasa. Nanti bisa konsultasi menanyakan ke mereka atau ke Pak Hakim juga. Dipersilakan Bapak Ibu. Kemudian kami juga untuk jadwal, kemarin memang ada beberapa kali pengunduran, karena itu kami menyusun rencana secara lebih terukur untuk di tahun sekarang. Lanjut.
Bapak Ibu, ini adalah gambaran top 32 KIJB 2020 untuk perangkat daerah provinsi. Untuk BKD, KIMOP, kemudian TRK. Untuk Bapenda, Samsat Jebret, dan Atos Pamor. Untuk Biro Humas dan Keprotokolan JKR, Biro Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Jabar Berdering. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Osmosis ya. Kemudian Dinas Perkebunan ini ada 3, Aksi Tali Intan yang sekarang alhamdulillah masuk ke top 99, kemudian Lipma Perak dan Balantik Benih. Kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Serbet Panon, BP3AKB Sekopar Cinta dan DPMPTSP Jabar Sprint, Inovasi Cetak Mandiri. Lanjut. Nah, untuk yang perangkat daerah kabupaten kota lebih banyak, ini ada 19 yang masuk ke kami dan memang mayoritas itu dari Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Lanjut. Bapak Ibu, ini top 10 KIJB. Ada dari Bapenda, aplikasi Atos Pamor, dari Biro Humas dan Keprotokolan JKR-nya, dan dari BKD ini TRK yang memberikan TPP kita sebagai gambaran untuk nilai kinerja ya untuk kita. Kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Serbet Panon, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Pajak DA, kemudian SUD R. Samsudin, Kota Sukabumi, Inspektorat dan DPMD Kabupaten Sumedang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, dan RSUD dari Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Jadi kalau dilihat dari provinsinya ini ada 4 ya. Ada 4, sedangkan dari kabupaten kotanya ada 6 yang masuk ke top 10 KIJB. Ini untuk yang top 99 KIPP. Dari kita dari Provinsi Aksi Tali Intan, alhamdulillah masuk ke 99 dan kita sedang menunggu hasil untuk yang top 45. Pada saat kita menyampaikan untuk KIPP ini, kita sudah melakukan pendampingan sebetulnya Bapak Ibu. Pendampingan dalam hal penyusunan proposalnya, memperkuat hal yang memang yang ada di proposal itu kita perkuat kembali, misalkan dari sisi data, dari sisi ketepatan kategori, nah, karena ada juga yang kategorinya kurang pas gitu ya. Nah, seperti itu kita lakukan pendampingan, namun ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro, ternyata ada kuota di pusatnya dan ternyata hanya 1 saja. Nah, untuk yang Aksi Tali Intan ini mungkin dari Dinas Perkebunan juga nanti bisa menyampaikan kalau seandainya saya salah. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu untuk inovasinya. Gerakan petani untuk bisa mengambil hama tanaman. Nah, intinya seperti itulah. Kemudian juga meminimalisir penggunaan zat kimia. Jadi dari hal yang sederhana ternyata bisa menghasilkan hal yang besar. Nah, kami juga agak ini juga agak tidak, maksudnya gini, Aksi Tali Intan saya yakin juga bisa masuk, tapi kami kira bahwa di pusat itu melihatnya dari yang digital, yang digitalisasi lah, seperti JKR atau apa gitu ya. Ternyata tidak juga Bapak Ibu, mereka melihat yang pembaharuannya, pembaharuan walaupun itu sederhana ternyata bisa masuk juga gitu. Nah, kami juga mengapresiasi untuk yang Aksi Tali Intan ini, ternyata hal yang sederhana bisa malah lolos gitu di tingkat nasional. Kemudian untuk yang puskesmas pada Herang ini kalau menyeting gigi emas itu memang itu beraneka ragam sebetulnya di dalam inovasinya itu. Jadi dari mulai mencegah stunting, gemalur itu sebenarnya singkatan juga. Ini saya juga kurang ingat ya gemalur itu ingat, cuman itu adalah singkatan gitu deh waktu pada saya komunikasi dengan Pangandarannya. Kemudian insasi, bugiza, ini juga sama, singkatan juga, pokmas, pejam, dan aliran. Jadi ini beberapa hal disatukan gitu kalau yang poin kedua.
Kalau yang ketiga ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk aplikasi ekonomi kreatifnya. Mungkin karena memang dari sisi ekonomi kreatifnya menjadi tim dari KIPP ini memberikan perhatian mungkin ya. Dan sisi berkelanjutannya ini yang menjadi perhatian mungkin kenapa akhirnya masuk juga. Kemudian untuk yang top 15 KIPP, kelompok replikasi tingkat nasional adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, e-Open, elektronik online pelayanan kependudukan. Lanjut. Bapak Ibu, kami memberikan gambaran untuk yang dari kabupaten kota seperti ini Bapak Ibu untuk inovasinya. Ya alhamdulillah terus meningkat dari 2018 sampai 2020. Dan kami juga berharap Bapak Ibu juga bisa mendorong kabupaten kota sesuai dengan sektornya untuk bisa melahirkan inovasi-inovasi baru. Dan inovasi juga tidak harus selalu yang baru, bisa juga mereplikasi lalu melakukan pengembangan juga itu memungkinkan juga. Lanjut. Nah, untuk yang perangkat daerah provinsi, Bapak Ibu dapat melihat bahwa Dinas Perkebunan ini paling banyak ya, 16 di tahun 2020 kemarin. Kemudian dilanjut dengan Dinas TPH, sebentar. Nah, bukan Dinas TPH, tapi Badan Pendapatan Daerah. Ada 6 inovasi. Kemudian Dinas TPH dan Dinas Pendidikan ini ada 5 inovasi. Kemudian yang lain ada 2, rata-rata 2 ya. 1 selanjutnya, masing-masing 1. Nah, dapat dilihat ada yang tidak menyampaikan, misalkan dari BP2D yang ini tidak menyampaikan. Nah, kami berharap di tahun ini semua yang tadi sesuai dengan arahan Pak Karo juga sesuai pesanannya Pak Gubernur semuanya harus mengikuti ini. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, ya ini apa yang nggak ada ya? Tahun kemarin memang ada beberapa yang tidak ikut juga nih. Nah demikian Bapak Ibu, dari saya ini ada beberapa dokumentasi KIJB 2020, angka 20-nya hilang nih. Memang kalau di tahun kemarin kita bisa launching ya di atau kemarin tuh di Panghegar kalau nggak salah. Kalau sekarang Royal. Tapi sekarang tidak mungkin kondisinya, karena itu kita akan melakukan secara virtual. Kemudian juga nanti pada saat kunjungan lapangan juga kami melihat situasi, tapi kami masih cenderung akan melakukan kunjungan lapangan. Mudah-mudahan pandemi COVID sudah mulai turun nanti. Kemudian juga untuk penyerahan top 10 dan top 32 dan top 10 juga ini kita melihat situasi juga apakah memungkinkan kita menyampaikan secara langsung atau tidak. Kita masih lihat perkembangan pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Demikian dari saya Bapak Ibu, review untuk KIJB 2020 dan harapan kami Bapak Ibu untuk dapat mengikuti KIJB 2021 ini secara lebih, istilahnya pesertanya lebih banyak gitu loh Bapak Ibu. Kemudian inovasinya juga lebih bisa menggambarkan aspek-aspek yang tadi saya sampaikan, baik itu untuk di inovasi daerah, di indeks inovasi daerahnya, kemudian juga yang bisa ada pembaharuan, nah itu yang harapan-harapan kami. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya, Bu Kabag. Semoga memberikan gambaran kepada teman-teman di OPD semua, agar bisa memacu semangat dari OPD untuk mengikuti kegiatan KIJB tahun 2021 ini. Baik, selanjutnya barangkali akan ada penyampaian dari kami.
khususnya penyampaian terkait teknis kegiatan KIJB tahun 2021. Izinkan saya untuk share screen beberapa paparan. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu yang terhormat, para undangan dari seluruh OPD Provinsi Jawa Barat, pada tahun ini Biro Organisasi menyelenggarakan kembali kompetisi inovasi Jawa Barat yang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Heni, beberapa catatan dan review dari KIJB 2020 dan tentunya permasalahan-permasalahan yang ada kita evaluasi kemudian kita perbaiki untuk dalam penyelenggaraan KIJB pada tahun ini. Adapun dasar pelaksanaan dari KIJB ini yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian untuk selanjutnya itu Permenpan Nomor 14 tahun 2015 tentang inovasi pelayanan publik. Dan sebagai pedoman teknis kita mengacu kepada Permenpan Nomor 7 tahun 2021, ini yang terbaru. Kemudian kami juga sudah membuat surat edaran Sekretaris Daerah tentang kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Jawa Barat yang nanti akan kami sebarkan kepada seluruh perangkat daerah. Kemudian tujuan pelaksanaan KIJB ini sebagaimana tertuang dalam Permenpan 7 2021 dan aturan di atasnya, yaitu mendorong penciptaan dan pembentukan inovasi, kemudian menumbuhkan suasana kompetitif yang positif antara perangkat daerah, provinsi, dan kabupaten kota di Jawa Barat, dan tentunya untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas dan dapat direplikasi, dan terakhir yaitu mendukung gerakan One Agency, One Innovation sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Bapak Ibu sekalian, untuk tema KIJB tahun 2021 yaitu mewujudkan inovasi pelayanan publik yang responsif dan adaptif. Adapun tema ini kami latar belakangi dengan kondisi pandemi selama 1 tahun ini, sehingga pelayanan publik diharapkan mampu menciptakan sebuah inovasi yang bisa disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sudah hampir 1 tahun lebih kita jalani ini. Kemudian kriteria inovasi ada 5 yang kami cantumkan di sini. Yang pertama tentunya sebuah inovasi itu harus memiliki nilai kebaruan, kemudian efektif, bermanfaat dan dapat memberikan dampak yang luas, kemudian dapat ditransfer atau direplikasi, dan tentunya harus berkelanjutan. Ini 5 hal kriteria inovasi yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam menyusun sebuah inovasi atau menyampaikan inovasi yang akan diikutsertakan di kompetisi inovasi Jawa Barat ini. Kemudian adapun kategori inovasi, pada tahun 2021 ini kami menambah 1 kategori yang tadinya 10 sekarang menjadi 11. Adapun dari 11 kategori ini diantaranya adalah kategori pengentasan kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, kemudian pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, kemudahan berinvestasi, dan penegakan hukum. Penegakan hukum ini adalah kategori baru yang ada di tahun 2021 ini, dan ini bisa diikutsertakan oleh seluruh perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu seluruh perangkat daerah tidak hanya bisa mengikuti 1 kategori, tapi bisa mencakup seluruh kategori dari inovasi ini. Kemudian selanjutnya yaitu terkait persyaratan inovasi. Yang pertama, inovasi yang Bapak Ibu ajukan itu harus memenuhi seluruh kriteria inovasi yang telah tadi saya sampaikan. Kemudian relevan dengan salah satu kategori inovasi yang kita cantumkan, ada 11 kategori tadi. Kemudian menggunakan judul inovasi yang menggambarkan inovasi dengan memperlihatkan norma dan kepantasan. Ini juga sangat penting. Kemudian tidak pernah mendapatkan penghargaan sebagai top inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik KIPP tingkat nasional. Kemudian tidak pernah mendapatkan penghargaan sebagai top 10 kompetisi inovasi Jawa Barat.
Dan ini yang terakhir yaitu inovasi telah diimplementasikan minimal 6 bulan dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Karo, kemudian Bu Kabag, seluruh perangkat daerah ini wajib mengikuti kegiatan ini minimal 1 inovasi, dan mungkin sebagai alternatif bisa menyampaikan dari beberapa proyek perubahan dari teman-teman di perangkat daerah yang mungkin sudah dijalankan selama ini. Kemudian adapun tahapan IJB 2021 ini, seluruhnya ada 5 tahapan. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian tahapan kedua yaitu penilaian proposal, tahapan ketiga yaitu tahapan presentasi dan wawancara, kemudian observasi lapangan dan awarding. Dari seluruh tahapan ini kita sistemnya sistem gugur, jadi ada beberapa peserta nanti yang setelah seleksi administrasi akan masuk ke tahap selanjutnya, kemudian diseleksi lagi akan masuk ke tahap 3 sampai nanti ke tahap terakhir yaitu awarding yang akan diserahkan langsung mudah-mudahan oleh Pak Gubernur nanti. Kemudian untuk seleksi administrasi yang pertama. Seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim sekretariat terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan oleh peserta dalam web KIJB. Nanti secara teknis juga akan kita sampaikan terkait sistem informasi web KIJB ini, bagaimana teknisnya oleh tim kami. Kemudian urutan tahapan seleksi di seleksi administrasi ini yaitu adanya pemeriksaan batas usia implementasi inovasi yang disyaratkan dan bukti yang ditautkan. Kemudian kami akan mengecek kesesuaian judul inovasi berdasarkan ketentuan yang disyaratkan, kemudian memeriksa kelengkapan proposal berupa terjawabnya semua pertanyaan dan adanya tautan berisi dokumen pendukung yang relevan. Terus kemudian memastikan tidak ada inovasi yang sama diajukan lebih dari 1 kali oleh peserta yang bersangkutan. Ini mohon jadi catatan bersama karena ini menjadi tahapan pertama dari seleksi KIJB yaitu seleksi administrasi. Kita akan saring betul di seleksi administrasi ini. Kemudian yang kedua yaitu penilaian proposal. Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap inovasi yang lolos seleksi administrasi. Yang pertama, tim sekretariat akan membagikan proposal kepada tim penilai independen atau TPI. Kemudian TPI akan memberikan penilaian dan umpan balik persorangan terhadap setiap proposal. Dan selanjutnya masing-masing anggota TPI nanti akan mengusulkan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dan dalam rapat penentuan yang dihadiri langsung oleh TPI dan tim sekretariat. Kemudian selanjutnya itu rapat penentuan yang menghasilkan berita acara berisi finalis top inovasi untuk diserahkan kepada tim sekretariat, dan finalis top inovasi akan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Selanjutnya yaitu akan ada tahap penilaian presentasi dan wawancara. Nah, inovasi yang sudah ditetapkan sebagai finalis top inovasi Jawa Barat akan mengikuti tahapan presentasi dan wawancara dengan kepala daerah atau kepala perangkat daerah sebagai presenter. Nah, ini di sini TPI akan melakukan penilaian presentasi dan wawancara dengan komponen penilaian penyajian, aspek penyajian bobotnya 30%, kemudian substansi bobot 70%. Ini menjadi keputusan teknis dari tim juri dan TPI, kemudian sekretariat. Kemudian pada saat pelaksanaan presentasi dan wawancara, setiap anggota TPI dapat mengusulkan sejumlah inovasi ini untuk ditindaklanjuti dalam tahap verifikasi dan observasi lapangan. Nah, nanti setelah itu TPI menyerahkan hasil penilaian presentasi dan wawancara serta usulan inovasi sebagaimana dimaksud nomor 2 kepada tim sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian tahap selanjutnya, apabila sudah diusulkan, kita akan melaksanakan observasi lapangan yang meliputi verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap inovasi yang disepakati oleh anggota TPI untuk mengetahui kemanfaatan dari inovasi yang bersangkutan. Nah, ini nanti di lapangan mungkin akan tim juri, tim TPI akan langsung bertanya-tanya terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang memang mendapatkan kemanfaatan dari inovasi ini. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan
oleh TPI dengan pendampingan tim sekretariat. Kemudian setelah itu TPI menyerahkan hasil penilaian verifikasi dan observasi lapangan kepada tim sekretariat untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Nah, setelah observasi lapangan, tentunya yang terakhir yaitu tahapan awarding. Di sini kita ada top inovasi, yaitu top 6 dan top 10. Top 6 nantinya akan mendapatkan dana pengembangan inovasi tersebut. Kemudian top 10 akan juga mendapatkan piagam penghargaan gubernur dan piala. Nah, kemudian finalis top inovasi yang ditetapkan dalam keputusan gubernur akan menerima penghargaan berupa piagam penghargaan gubernur, kemudian kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan proposal pada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional di tahun selanjutnya. Kemudian selain itu kita juga akan mempublikasikan buku top inovasi pelayanan publik Jawa Barat tahun 2021, di mana isinya seluruh finalis top inovasi akan berada di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait format proposal kami sampaikan. Di sini ada 11 hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama terkait latar belakang dan tujuan. Ini bobot penilaian 5% dan maksimal 200 kata. Kemudian kesesuaian kategori, ini bobot penilaian 5% dan maksimal nanti yang harus Bapak Ibu input di sistem kami ada 100 kata. Dan kemudian kontribusi terhadap capaian SDGs atau TPB, itu bobot penilaian 5%, maksimal 200 kata. Dan kemudian deskripsi inovasi, ini juga sangat penting sekali. Deskripsi ini akan menggambarkan bagaimana inovasi dari para perangkat daerah yang diusulkan. Ini juga bobot penilaian 5%, maksimal 200 kata. Kemudian inovatif, bobot penilaian 15%. Kemudian transferabilitas atau dimungkinkan untuk direplikasi. Ini bobot penilaian 15%, maksimal 200 kata. Dan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan inovasi tersebut, itu bobot penilaian 5%, maksimal 200 kata. Kemudian strategi keberlanjutan, ini penilaian 15%, maksimal 200 kata. Kemudian evaluasi, bobot penilaian 20%, maksimal 500 kata. Dan keterlibatan pemangku kepentingan, bobot penilaian 5%, maksimal 200 kata. Kemudian yang terakhir, faktor penentu, yaitu bobot penilaian 5%, maksimal 100 kata. Ini dasar format proposal kami sadur dari Kemenpan RB nomor 161 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah pada tahun 2021. Jadi kami berpedoman pada Kemenpan tersebut. Nah, kemudian saya coba akan jelaskan satu persatu dari format proposal ini. Nah, ini aspek utama. Yang pertama latar belakang tujuan. Tadi Bapak Ibu semua harus menguraikan rumusan masalah yang dihadapi. Jadi bisa mencantumkan kondisi nyata sebelum adanya inovasi itu seperti apa, seperti kebutuhan, kemudian kepentingan publik yang tidak atau belum atau masih terhambat untuk terpenuhi, kemudian gagasan dari inovasi tersebut, tujuan dari inovasi, dan atau kelompok masyarakat dan populasi yang mendapatkan manfaat dari inovasi ini. Kemudian untuk kesesuaian kategori, ini juga bisa menjelaskan kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui inovasi dengan kategori yang dipilih. Nah, di Kemenpan 161 ada aspek baru, yaitu kontribusi terhadap capaian SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, maksimal 200 kata. Ini Bapak Ibu sekalian bisa menyebutkan kontribusi inovasi terhadap capaian SDGs secara nasional. Itu bisa merujuk ke Perpres nomor 59 tahun 2017. Kemudian jika ada lebih dari satu tujuan SDGs atau TPP dan atau target agar dijelaskan secara singkat saja. Kemudian bisa mengakses laman sdgs.bappenas.go.id untuk melihat lebih lanjut terkait keterkaitan dengan SDGs ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu deskripsi inovasi. Deskripsi inovasi ini maksimal 200 kata, ini juga baru di Kemenpan 161, yaitu Bapak Ibu sekalian bisa menguraikan secara singkat cara kerja inovasi ini seperti apa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian yang kelima yaitu inovatif, maksimal
100 kata. Ini Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan sisi kebaruan atau keunikan, kemudian nilai tambah dan keunggulan daya penyelesaian masalah dari inovasi ini dibanding dengan model penyelesaian yang digunakan atau sebelum adanya inovasi dalam konteks misalnya pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu transferabilitas. Ini juga 200 kata. Ini dijelaskan bukti bahwa inovasi telah diadaptasi atau direplikasi atau disesuaikan dan diterapkan oleh unit atau instansi lain. Misalnya ada inovasi di kita yang diterapkan di kabupaten kota atau mungkin di provinsi lain, itu akan sangat mempengaruhi penilaian dari aspek utama ini. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau pada daerah lain. Nah, untuk selanjutnya itu terkait sumber daya. Ini maksimal 300 kata. Bapak Ibu sekalian harus menjelaskan sumber daya apa, baik itu keuangan, sumber daya manusia, metode, peralatan, dan material yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini. Kemudian jelaskan pula langkah-langkah atau strategi yang dilakukan untuk menggerakkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan bagaimana cara untuk memastikan keberlanjutan sumber daya yang digunakan ini seperti apa. Ini juga perlu dijelaskan dalam hal aspek sumber daya ini. Kemudian untuk aspek selanjutnya itu strategi keberlanjutan. Maksimal 200 kata, ini juga baru, aspek yang baru ada di Kepmenpan 161 tadi. Ini Bapak Ibu sekalian harus menjelaskan strategi apa yang telah dilakukan agar inovasi ini tetap berlanjut. Dan strategi keberlanjutannya seperti apa. Nah, ini strategi keberlanjutan bisa berupa strategi institusional, berupa regulasi misalnya, kemudian strategi sosial, bisa berupa partisipasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, ataupun adanya dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan atau kepentingan publik yang harus dipenuhi. Kemudian terakhir yaitu strategi manajerial, yaitu berupa peningkatan kapasitas SDM, kemudian penjaminan kualitas dari pelayanan publik ini, dan atau adanya pemberlakuan standar operasional prosedur. Kemudian untuk aspek selanjutnya, yaitu aspek evaluasi, ini juga baru. Ini Bapak Ibu harus menjelaskan evaluasi yang dilakukan terhadap inovasi ini, baik itu secara internal, instansi maupun eksternal, atau lembaga lain yang relevan untuk mengukur dampak dari inovasi ini secara resmi. Ini maksimal 100 kata. Kemudian jelaskan juga metode pelaksanaan evaluasi ini seperti waktu dan indikator kinerja yang digunakan seperti apa. Ini maksimal 100 kata. Kemudian jelaskan pula hasil dari evaluasi ini seperti apa. Ini baik berupa output maupun outcome-nya. Kemudian lengkapi dengan data output maupun outcome sebelum dan sesudah inovasi itu seperti apa, biar ada perbandingan dan terlihat dampaknya seperti apa. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Ketiga hal ini dielaborasi dalam sebuah paragraf maksimal 100 kata. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jelaskan pula penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespon pandemi COVID-19, maksimal 200 kata. Untuk selanjutnya yaitu keterlibatan pemangku kepentingan, ini maksimal 200 kata. Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan peran apa dan kontribusi seperti apa yang mereka masukkan dalam inovasi ini. Baik itu misalnya dalam ketika merancang, kemudian ketika melaksanakan, mengevaluasi, bahkan memastikan keberlanjutan inovasi ini seperti apa. Dan yang terakhir yaitu faktor penentu, ini maksimal 100 kata, yaitu Bapak Ibu sekalian harus menyebutkan dan menjelaskan faktor penentu keberhasilan dan kendala dalam mendukung inovasi ini. Barangkali itu untuk aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proposal. Kesemua aspek ini nanti sudah tersedia dalam sistem kami. Bapak Ibu tinggal mengisikan saja narasi dari masing-masing aspek ini yang nanti akan diisi langsung oleh Bapak Ibu di sistem yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tahapan pengiriman proposal, khususnya untuk di perangkat daerah provinsi, nanti terpusat di
sistem kami, yaitu kijb.jabarprov.go.id. Ini untuk tahapannya, perangkat daerah melakukan login menggunakan akun yang dibagikan oleh kami nanti kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian perangkat daerah menyusun proposal inovasi pada web KIJB. Kemudian perangkat daerah submit proposal ke BP2D untuk dilakukan pendampingan. Nanti ada tim BP2D melihat kesesuaiannya. Kemudian perangkat daerah nanti menerima saran dan masukan dari BP2D. Kemudian setelah itu perangkat daerah setelah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan masukan dari BP2D, baru mensubmit proposal ke tim sekretariat untuk dilakukan seleksi administrasi dan diberikan ke tim independen nantinya. Nah, kemudian ini untuk informasi Bapak Ibu sekalian, tim penilai KIJB 2021 kita ada dari akademisi, kemudian dari media. Ini ada Pak Ahmad Komarul Zaman, beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kemudian Pak Intan Taufik, dosen Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ITB. Kemudian ada Pak Dani Ferdian, beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Ini ada dari medianya ada Pak Suhendrik, Direktur Eksekutif Jabar Express Institute of Pro Autonomy. Kemudian ada Bu Antik Bintari, beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk teknis dan konsultasi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menghubungi kami, tim sekretariat. Ada saya di sini, kemudian ada Pak Ari Sandika, ada Pak Ray Yudhistira, kemudian ada Pak Tasa Negara. Kami sangat terbuka untuk layanan konsultasi, Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti ada hal-hal yang secara teknis bisa dipertanyakan kepada kami. Baik, dari kami cukup sekian saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti setelah ini ada hal-hal yang akan ditanyakan kepada kami. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan pertanyaan di kolom chat maupun raise hand. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali teman-teman dari perangkat daerah ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau nanti kita tahan dulu. Setelah ini barangkali akan ada penjelasan teknis untuk sistem KIJB-nya dari tim kami. Setelah itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada kami. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Kang Aris barangkali untuk bisa simulasi sederhana bagaimana nanti Bapak Ibu dari perangkat daerah melakukan submit proposal melalui sistem KIJB yang sudah dibangun. Kami persilakan Kang Aris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Ari Sandika, analis pelayanan publik di Biro Organisasi. Di sini saya ingin menjelaskan gambaran umum bagaimana Bapak Ibu nanti menyusun proposal inovasi pada sistem KIJB. Jadi nanti yang pertama tentunya Bapak Ibu akses di situs kijb.jabarprov.go.id. Nanti ini adalah tampilan awalnya. Untuk login, nanti akun perangkat daerah akan kita bagikan kepada Bapak Ibu pada saat launching. Jadi ini hanya untuk gambaran saja nanti bagaimana cara Ibu dalam menyusun proposal inovasi begitu. Setelah login, ini adalah tampilan dashboard-nya. Ada draft proposal, ada konfirmasi admin, terkirim, dan penilaian. Draft proposal ini adalah jumlah proposal yang sedang disusun oleh Bapak Ibu tapi belum dikirimkan, artinya masih dalam proses penyusunan. Sedangkan konfirmasi admin adalah proposal yang sudah oleh Bapak Ibu di-submit. Artinya submit pertama itu nanti akan masuk ke BP2D untuk dievaluasi dan diberikan catatan perbaikan atau revisi. Nanti maksimal selama 3 hari kerja akan diberi feedback oleh BP2D berupa catatan perbaikan, kembali ke akun perangkat daerah, setelah itu oleh perangkat daerah diperbaiki, lalu submit yang kedua akan masuk ke Biro Organisasi, seperti itu. Ini contoh untuk menyusun proposal, ada menu proposal, dipilih semua proposal, lalu ada pilihan untuk tambah proposal. Pertama, Bapak Ibu klik tambah proposal untuk menambah proposal yang baru.
tampilan awal akan memperlihatkan seperti ini, mengisi informasi awal, judul inovasinya apa. Misalnya saya kasih contoh, Patriot Desa, pilih kategori inovasinya salah satu, misal pemberdayaan masyarakat. Ini nama inovator bisa diisi dengan nama perorangan atau tim, apabila si pengelolanya memang bukan individu saja begitu. Contoh misalnya tim pada DPMD. Ini juga tidak apa-apa seperti ini. Tanggal inovasi dibuat, disesuaikan. Pertama kali inovasi ini diimplementasikan pada tanggal berapa, dan dipastikan saja ini bahwa inovasi itu sudah diimplementasikan minimal selama 6 bulan. Ini bukti inisiasi ini nanti diminta link, bisa link berita, bisa link video, atau link foto yang menunjukkan bahwa inovasi tersebut mulai diimplementasikan pada tanggal yang sebelumnya diisikan. Misalnya link berita ini ada berita mengenai pertama kali Patriot Desa ini diluncurkan, atau pertama kali Patriot Desa ini membuka pendaftaran seperti itu, sehingga menunjukkan bahwa memang Patriot Desa ini diimplementasikan pada tanggal sekian. Ini kasih contoh saja, simpan. Setelah informasi awal tersimpan, nanti di aksi ada pilihan isi proposal. Di sini tempat Bapak Ibu untuk mengetikkan isi proposal per komponen penilaian. Jadi ada 1 sampai 11, ini semua komponennya ada di sini semua, dimulai dari latar belakang dan tujuan sampai dengan faktor penentu. Untuk mengisi latar belakang dan tujuan, diklik saja, nanti akan keluar text box-nya, nanti bisa diisikan di sini. Misalnya saya beri contoh, pada tahun saya beri contoh isi seperti itu. Ini juga harus diperhatikan ada aturan katanya. Untuk di latar belakang dan tujuan ada keterangan maksimal 200 kata, sehingga di sini akan dibatasi 200 kata. Jika Bapak Ibu sudah mengetikkan lebih dari 200 kata, ini nanti tidak akan bisa menambahkan katanya. Ini untuk cek begitu, untuk periksa sudah berapa kata yang oleh Bapak Ibu ketikkan. Di bawah ada kolom untuk melampirkan dokumen, maksimal 3 dokumen. Jadi misalnya di latar belakang ini Bapak Ibu menyebutkan ada permasalahan apa di wilayah apa. Kalau ada beritanya atau ada data dan dokumennya bisa dilampirkan di sini. Seperti itu. Kalau sudah bisa lanjut ke komponen berikutnya dan seterusnya. Dan sebaiknya jika Bapak Ibu sudah mengisikan proposal di text box ini, supaya aman, menghindari ada kejadian putus jaringan dan lain-lain, lebih baik setelah diisikan langsung saja simpan perubahan, supaya si perubahannya tersimpan di dalam sistem. Diklik. Berhasil. Nanti akan warnanya menjadi warna hijau, artinya update itu sudah tersimpan begitu. Kalau yang terisi baru 1 komponen saja, saat diklik kirim proposal itu tidak akan bisa, karena masih terdapat proposal yang belum terisi. Sehingga ke 11 komponen ini harus lebih dulu diisikan oleh Bapak Ibu. Saya beri contoh diisikan semua itu lebih dahulu. Ini dievaluasi ada 4 komponen. Jika semua sudah diisikan, langsung simpan perubahan. Berhasil, lalu semua akan menjadi warna hijau begitu. Kalau sudah selesai, bisa kirim proposal. Seperti itu. Ini proposal pertama ini nanti akan terkirim ke BP2D terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk diberikan evaluasi dan catatan perbaikan. Lalu maksimal 3 hari kerja akan diberikan feedback oleh BP2D berupa catatan perbaikan untuk memaksimalkan proposal Bapak Ibu. Nanti oleh Bapak Ibu bisa
revisi kembali sesuai catatan yang diberikan. Setelah itu kembali di submit begitu. Jadi untuk gambaran umum penyusunan proposal seperti itu langsung di dalam sistem KIJB ini. Untuk juknisnya dan pedomannya begitu untuk berupa PDF akan kami sampaikan supaya lebih jelas nanti pada saat launching seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kang Aris yang sudah menyampaikan bagaimana simulasi sistem KIJB khususnya dalam penginputan proposal yang akan dilakukan oleh para perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat. Baik, untuk selanjutnya barangkali ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan. Baik, barangkali dari Bapak Ibu ada yang dipertanyakan, silakan bisa langsung saja untuk unmute speakernya atau raise hand. Bu Ratu, Pak Hakim. Oh, silakan Bu Ratu. Silakan Bu Ratu, ada yang mau disampaikan? Suaranya belum terdengar Bu Ratu. Bu Ratu silakan, barangkali. Oh ya, ini ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Pak Abdul Aziz. Berapa lama batas waktu antara launching dan penutupan event ini? Nah, kemudian yang kedua dari Dewa Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan, untuk inovasi yang diusulkan minimal sudah berjalan berapa lama karena ternyata harus bisa dievaluasi dan berupa digital atau aplikasi atau inovasi tertulis. Terima kasih. Baik, barangkali untuk pertanyaan pertama, ini berapa lama batas waktu antara launching dan penutupan event ini? Saya jawab langsung, untuk dari launching sampai penutupan penginputan proposal, kurang lebih nanti ada waktu kita sekitar 1 bulan, Pak. Untuk waktu dari launching sampai penutupan submit proposal dari peserta. Tapi untuk keseluruhan proses sampai awarding, seluruh tahapan ini akan dilaksanakan nanti awardingnya di awal Desember, insya Allah. Kemudian dari Dewa, Biro BUMD, Investasi dan Bank, itu untuk inovasi minimal sudah dijalankan 6 bulan, sebagaimana tadi disampaikan di penjelasan kami. Dan apakah berupa digital atau aplikasi, ini untuk inovasi pelayanan publik kami bebas, baik itu inovasi aksi ataupun maupun digital, ini boleh. Yang penting untuk proposal silahkan dilengkapi sesuai dengan aspek-aspek yang tadi kami jelaskan. Izin bertanya, Kang Hakim. Silakan Pak Beni dari Biro Hukum. Ya. Ya, karena sekarang ada kategori hukumnya, penegakan hukumnya. Iya. Nah, sebenarnya kami itu ada kegiatan ya. Kita punya kegiatan Desa Kelurahan Sadar Hukum yang secara terstruktur dari mulai tingkat provinsi sampai ke desa gitu ya. Nah, cuman saya nggak tahu tahun-tahun sebelumnya itu kita pernah mau nyoba gitu ya, saya sendiri gitu. Tapi karena waktu itu ribet banget ininya, harus gini harus gitu, belum ngirim surat dan sebagainya. Akhirnya saya nggak jadi, udah aja ngisinya seenaknya aja.
Cuman takutnya apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau sekiranya terdaftar ya saya nggak akan pakai sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya kita punya sistem ini di Indonesia, malah di provinsi lain nggak ada, bahkan pusat pun baru sekarang gitu. Kita sudah berjalan 3 tahun ke belakang lah gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya saya akan coba maju gitu ya, karena kan sekarang juga online isinya, saya jadi nggak terlalu ribet lah, karena surat gitu kan bolak-balik itu saya bikin kerjaan lain juga ada gitu ya. Jadi kalau maju mundur gitu kan saya juga agak kerepotan gitu. Tapi kalau misalnya dengan online bisa ngisi ya mungkin saya akan coba. Satu lagi, kita juga ada sistem penilaian. Kita kan punya jaringan dokumentasi ya. Saya sendiri punya sistem penilaian yang di Indonesia juga belum ada gitu, baru ada di kita. Ini sudah berjalan kurang lebih tahun kemarin lah. Kita sudah berjalan. Mungkin nanti akan saya coba dua-duanya untuk diinputkan ke aplikasi KIJB itu. Cuman ya itu tadi catatannya, saya nggak tahu apakah sudah terdaftar atau belum. Kita sudah ada yang pernah catat atau belum. Tapi saya sendiri pernah diminta untuk bikin proposal, tapi waktu itu nggak pernah saya teruskan gitu. Cuman nggak sampai bersurat gitu. Cuman ya udah ketik seadanya aja gitu. Nah, cuman itu aja Pak Hakim. Kalau memang nggak ada ya saya maju. Tapi kalau udah ada ya nggak akan saya teruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berdasarkan catatan di kami Pak, dari Biro Hukum belum pernah ada yang masuk Pak. Oke, nanti saya lanjut kalau gitu. Insya Allah saya coba. Itu akan sangat bagus Pak kalau misalnya dalam hal ini bisa berpartisipasi di KIJB 2021 Pak. Barangkali itu Pak Beni ya. Kemudian dari Pak Rudi, ini apakah dalam pengisian aplikasi harus sekali beres atau bisa dicicil? Mangga Pak Aris dijawab. Izin Pak Rudi, untuk pengisian proposal bisa dicicil. Jadi tadi ada simpan perubahan. Jadi walaupun proposal belum sepenuhnya diisi, apabila oleh Pak Rudi itu sudah disimpan perubahan, itu akan tersimpan di dalam sistem. Dan bila Bapak log out dan login kembali, proses penyusunan Bapak sudah tersimpan dan bisa dilanjutkan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oh iya, ini ada dari Kepegum Diskut. Apakah ada contoh untuk proposalnya? Assalamualaikum, izin Pak. Iya, waalaikumsalam. Boleh Pak. tanya Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri Pak. Saya Murtono Pak, dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Pak. Kebetulan di bidang kami, tugas pokok fungsi kami adalah melayani masyarakat Pak. Yang kebetulan tentunya di masa-masa force major seperti sekarang ini perlu ada perubahan. Kemudian pada saat ini kami memiliki ide gagasan yang tentunya baru akan terimplementasikan Pak dalam bentuk website atau dan lain-lain. Nah, karena ide gagasan ini kan belum terimplementasikan tentunya Pak. Sedangkan tadi kalau tidak salah syaratnya harus sudah implementasi 6 bulan ya Pak. Bagaimana nih Pak? Apakah kami bisa membuat proposalnya untuk ikut serta atau kiranya kami tunda? Karena membuat sesuatu kan tentunya memerlukan anggaran Pak. Gitu. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa saya mengucapkan mewakili instansi kami selamat Hari Koperasi ke-74 tahun 2021 Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murtono. Selamat Hari Koperasi. Mudah-mudahan koperasi ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia ya Pak. Karena adanya sifat gotong royong di koperasi itu luar biasa. Menanggapi pertanyaan Pak Murtono, barangkali sebagaimana tadi persyaratan minimal sudah diimplementasikan 6 bulan. Tapi ini akan kami jadikan masukan Pak. Barangkali nanti akan kami diskusikan di kami untuk evaluasi mungkin di pelaksanaan tahun selanjutnya untuk inovasi-inovasi yang di bawah 6 bulan itu mungkin nanti sifatnya ada inkubator ya Pak. Ini akan jadi masukan kepada kami agar inovasi-inovasi yang baru ini bisa sustain, bisa berjalan dan bisa berlanjut juga gitu. Tapi untuk sesuai dengan persyaratan yang setelah kami sepakati dengan tim penilai untuk inovasi yang di bawah pelaksanaan atau diimplementasikan masih di bawah 6 bulan itu belum bisa Pak.
Tapi Bapak jangan patah arang, tetap dilanjutkan saja, Pak. Jadi namun belum bisa mengikuti kompetisi di tahun ini gitu, Pak. Tapi ini catatan kami akan kami coba bahas karena banyak juga yang bertanya hal serupa. Barangkali ini akan sifatnya nanti ada inkubator ya, Pak ya. Perlu inkubator untuk inovasi-inovasi yang baru gitu. Nah, baik, terima kasih Pak atas masukannya, Pak. Seperti itu barangkali. Izin bertanya Pak Nur Hakim. Ya. Oh, silakan Pak Ocang, ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya Ocang ini Pak dari Disnaker, hanya di UPTD-nya di Balai Latihan Kerja. Nah, ruang lingkup inovasi saya juga baru ikutan Pak nih tadi hari ini. Apakah yang sesimpel sederhana yang kami lakukan itu bisa diajuin juga Pak? Karena kan kami memang pelayanan pelatihan Pak ya, tetapi menginovasi dalam pandemi ini sudah 2 tahun berjalan Pak, bahkan 3 tahun. Cuman aplikasinya kita menggunakan gratisan Pak, gitu, pakai Bitly gitu Pak. Apakah itu bisa diajuin gitu Pak? Jadi rada sangat-sangat sederhana gitu. Itu aja Pak pertanyaan. Silahkan Pak, silahkan untuk seluruh inovasi Pak, tidak hanya aplikasi yang Bapak lakukan itu kan lebih ke aksi ya Pak. Seperti tadi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Heni di awal, ini kan yang masuk top 99 dari Jawa Barat itu ada inovasi dari Disbun namanya Aksi Tali Intan, Aksi Petani Peduli Tanaman gitu. Nah ini juga mereka tidak basis IT, mereka hanya aksi sederhana, dia memungut hama, terus tidak memakai pestisida, kan itu merupakan aksi-aksi sederhana. Jadi Bapak Ibu sekalian juga tidak harus terpaku terhadap IT gitu loh Pak. Aksi-aksi juga yang seperti Bapak sampaikan, kalau manfaatnya dampaknya besar dan manfaatnya luar biasa, itu mungkin bisa menjadi yang terbaik gitu Pak. Nanti Bapak tambahkan Pak Nur, disesuaikan dengan proposal yang kita sesuaikan gitu. Gimana Pak? Sedikit menambahkan Pak Nur. Jadi kami ini kan balai latihan yang melatih ke luar negeri untuk PMI atau TKI. Ya. Nah, di masa pandemi ini kan udah 2 tahun ya, bahkan kami sudah 3 tahun, itu kan kesulitan baik dari pendanaan ataupun dari perkumpulannya itu jarang. Sehingga kami mengadakan online dan alhamdulillah berhasil banyak ratusan peserta, tetapi tentunya dijaring sesuai dengan kemampuan instruktur kami gitu Pak. Jadi itu mungkin bisa Pak ya dicoba diajukan itu. Atau nuhun Pak. Ya Pak, silakan Pak. Kami sangat sekali ya. Barangkali tadi ada yang bertanya untuk contoh proposal, baik nanti tim kami akan coba kirim ke Bapak Ibu sekalian untuk contohnya ya, yang kemarin masih top 99 di KIPP, kurang lebih sama seperti itu. Mungkin dari Bu Kabag barangkali ada yang mau ditambahkan? Enggak, cukup udah. Dari Izin Bapak bertanya Pak Hakim. Oh boleh Bu Anika silakan. Kemudian nanti Bu Ida selanjutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hakim. Bapak Ibu Damang, Bu Heni. Izin Bapak Ibu ini Damang Bu. Gila. Memastikan aja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakim bahwa salah satu syaratnya adalah belum pernah masuk top 10 KIJB ya Pak Hakim. Dan tahun kemarin BKD itu mengirimkan 2 proposal, yaitu KIMOP dan TRK-nya sudah masuk. Nah tadi sudah disampaikan yang belum top 10 KIJB, memastikan apakah KIMOP masih boleh masuk kembali, begitu menyampaikan proposal kembali Bu Heni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mohon izin Bu Heni, ini mumpung lagi kumpul semua OPD, kami mau mengingatkan kepada semua pegawai Pemprov Jabar dan juga kalau ada di kabupaten kota bahwa pendaftaran PNS berprestasi itu akan ditutup di tanggal 15 Juli besok. Jadi mangga Bapak Ibu yang belum daftar untuk segera mendaftarkan pegawainya, barangkali ada yang mempunyai inovasi atau mempunyai inspiratif dan future leader. Dan mungkin bahannya yang juga dari PNS berprestasi ini nantinya apabila sudah diterapkan di OPD-nya, mungkin bisa dimasukkan juga ke proposal KIJB ini. Begitu ya Bu Heni. Hapunten pisan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu Anita, nanti kalau seandainya KIMOP itu boleh dimasukkan lagi. Kemudian juga ya betul Bu, nanti yang dari yang berprestasi itu bisa masuk juga nih ke kami ya, ataupun nanti ke yang inovasi daerah itu yang di BP2D.
Itu jadi lebih banyak nanti kan jumlah inovasi-inovasi yang dari Provinsi Jawa Barat. Ya, nuhun Bu Anita. Baik, terima kasih Bu Anita atas pertanyaannya dan sudah langsung dijawab oleh Bu Kabag. Jadi diperbolehkan ya Bu untuk mengikuti kembali kompetisi kayak inovasi Jawa Barat ini. Baik, selanjutnya dari Disduk Capil ada Bu Rida. Kami persilakan. Ya, hatur nuhun Kang Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kabag, Bu Heni, Damang. Alhamdulillah Bu. Sehat Bu ya, sehat selalu. Bu, ini sedikit barangkali yang ingin dikonfirmasi barangkali. Jadi waktu tahun 2020 yang lalu di Sukcapil mengikut sertakan salah satu inovasinya di ajang IGA ya Bu ya, IGA waktu itu. Memang belum masuk gitu, tapi alhamdulillah waktu itu karena kami ikut di IGA jadi difasilitasi untuk mendapatkan haki waktu itu. Nah untuk tahun ini saya ada rencana memang untuk mengikut sertakannya di IKBJB ya Bu ya. Tapi di awal tahun kemarin itu kita ada apa ya namanya, ada sedikit pengembangan lah gitu di aplikasi tersebut. Jadi dari yang awalnya kita hanya apa namanya melakukan pengecekan NIK secara mandiri oleh operator dari Disdukcapil. Nah untuk tahun ini kita sudah mempublish ke masyarakat, jadi masyarakat bisa langsung melakukan verifikasi dan validasi data kependudukannya melalui aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu, aplikasi kami itu masih bisa diikutsertakan di penghargaan ini atau tetap harus menunggu ke tahun depan, Bu? Karena itu kita apa namanya pengembangan aplikasinya itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah, sekitar bulan Maret ya. Terus kemudian kita juga mempunyai 2 aplikasi yang lain, Bu. Ada sistem informasi untuk konsolidasi data dengan kabupaten kota, dan yang satunya lagi adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi kondisi sarpras administrasi kependudukan yang ada di kabupaten kota. Walaupun kan sebetulnya itu sifatnya untuk kepentingan kami sendiri ya Bu ya, untuk mempermudah pekerjaan kami juga. Nah, apakah aplikasi yang seperti itu, inovasi yang seperti itu masih bisa kita ajukan juga ke IKJB ini gitu Bu? Demikian disampaikan Bu, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kabag barangkali ada jawab? Ya, terima kasih Bu Rida. Untuk yang pertama, mangga Bu, kalaupun misalkan tadi ada pengembangan di bulan Maret, tapi selama kan dari sebelumnya sudah ada ya Bu ya, inisiasinya sudah ada dan sudah diimplementasikan di yang sebelumnya, namun ada pengembangan di bulan Maret, jadi mangga bisa disampaikan selama memang belum pernah mengikuti, belum masuk ke dalam top 10 yang ada di KIJB, itu mangga dipersilakan. Kemudian untuk yang tadi yang 2 sistem aplikasi, sistem konsolidasi data dan tadi Sapras juga dipersilakan Bu, kalau itu memang suatu pembaharuan bisa disampaikan juga nanti pada saat kita sudah launching KIJB, sudah mulai bisa, itu masukkan saja Bu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Siap, hatur nuhun Bu Kabag. Sami-sami Bu. Bu Rida cukup jelas? Siap, cekap Kang Hakim, hatur nuhun Kang Hakim. Sami-sami tidak. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada yang sudah raise hand, Pak Didi AS dari DLH Jabar. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Hakim. Saya mau konfirmasi, mau terkait dengan persyaratan tadi yang standar yang 6 bulan tersebut. Nah, apabila di kami ini ada inovasi yang sudah diterapkan pada tahun sebelumnya, akan tetapi kita evaluasi ada kesulitan sehingga dilakukan perubahan inovasi dalam ininya. Nah, tapi implementasinya tersebut, perubahan tersebut baru kita terapkan, waktunya belum mencapai 6 bulan.
apakah ini bisa diajukan atau belum. Jadi kita melanjutkan dari kita evaluasi, sudah diimplementasikan, tapi belum efeknya ada kesulitan di penggunanya ya dalam untuk menginput segala macam, kita lakukan perubahan. Nah, tapi perubahan tersebut belum kita belum diimplementasikan, waktunya itu belum mencapai 6 bulan gitu. Apakah ini bisa diajukan atau untuk tetap diajukan saja tapi untuk penilaian bulan depan, atau ada diperhitungkan dengan implementasi yang tahun sebelumnya? Baik Pak Didi, ada lagi pertanyaannya atau cukup? Itu saja Pak. Apakah ini ada diperhitungkan atau tidak yang tahun sebelumnya hasil ini, atau nanti tetap dimasukkan hanya untuk tahun depan saja gitu? Ya, baik Pak Didi, sebagaimana tadi disampaikan, ini kurang lebih sama dengan pertanyaan Bu Rida ya. Jadi memang ini kalau sifatnya ada pembaruan dari inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan, ini boleh Pak, boleh ikut ya, boleh ikut serta seperti itu Pak. Jadi masih bisa kita masukkan saja ya, masih kita bisa daftarkan seperti itu. Dan namanya juga kita tidak berubah ya, seperti itu. Jadi menggunakan nama yang sebelumnya ya. Ya, nanti Bapak awal pelaksanaannya dimasukin aja pelaksanaan inovasi ini pertama dilaksanakan gitu di tahun sebelumnya. Dan untuk evidensinya nanti mungkin kita bisa masukkan yang tingkat perubahannya itu ya. Betul Pak, siap. Itu ada kebaruan kan ya, hal-hal baru dari inovasi tersebut seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Didi. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada lagi yang akan ditanyakan atau disampaikan dari teman-teman tim Yanlik. Kami persilakan. Dari Bapak Ibu dari perangkat daerah, barangkali ada yang masih belum jelas, silakan boleh bertanya lagi. Atau nanti sambil jalan barangkali baru kepikiran, nanti bisa kontak tim kami juga Pak. Punten Pak Hakim. Iya Pak Boleh Didi. ada ini, kalau untuk username sama passwordnya kita bisa kira-kira akan mendapatkannya kapan? Setelah launching atau gimana? Nanti setelah launching Pak, ya tim kami akan kirim ke seluruh perangkat daerah. Ya, makasih. Izin Pak Hakim. Oh ya, baik, dari Dinas Kesehatan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Yuni dari Dinas Kesehatan. Mungkin izin bertanya terkait dengan ini kan untuk inovasi ini ada beberapa yang terintegrasi dengan Diskominfo ya kalau kami, seperti misalnya di pandemi ini kan banyak banget inovasi melalui Jabar Digital Service. Salah satunya melalui aplikasi Picobar. Dari Dinas Kesehatan sebetulnya membantu salah satunya untuk data keterisian tempat tidur di Jawa Barat. Nah ini kan sebetulnya aplikasinya bareng sama Jabar Digital Service dan fitur baru terus dikembangkan termasuk yang aplikasi permintaan obat yang isoman. Itu gimana Bu arahannya kalau misalnya kita mau mengusulkan untuk menjadi salah satu inovasi pelayanan publik? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman sebelum dijawab barangkali? Ya. Ada lagi selain dari Bu Yuni barangkali untuk bertanya? Bu Yuni punten, ini terkait pertanyaan Bu Yuni, kalau Picobar-nya itu kan sudah pernah mendapat penghargaan ya di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Ini untuk Picobar kalau misalkan sesuai dengan ketentuan kami belum bisa diikutsertakan, tapi barangkali nanti kalau misalnya dari Dinas Kesehatan akan mengusulkan inovasi di dalam Picobar tersebut, itu dikhususkan saja bagian Dinas Kesehatannya di mana. Namun secara umum untuk Picobar ini sudah
pernah mendapat penghargaan, jadi tidak bisa mengikuti KIJB ini. Gitu Bu Yuni. Baik Pak, sepertinya sudah cukup di aplikasi itu semua sih kayaknya. Dinkes hanya peran serta aja untuk pengembangan inovasi lainnya. Ya, Oke. terima kasih. Oke. Sama-sama. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Kami persilakan. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu dari Bapak Abdul Aziz untuk memperjelas kembali katanya. Apabila inovasi sudah pernah masuk ke 10 besar tetapi terdapat pembaruan dari inovasi tersebut, masih tetap bisa diajukan atau tidak? Seperti itu. Barangkali Bu Kabag, kami persilakan. Ya, terima kasih. Kalau seandainya memang itu ada pembaharuan dan terlihat signifikan ya, merubah inovasinya, dalam arti gini, paling tidak 50%-nya lah ya, dipersilakan Pak, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan hanya sebagian kecil saja, tentu itu belum bisa, jadi belum bisa dimasukkan. Ya, dilihat saja perubahannya seberapa besar terhadap pengaruhnya terhadap si aplikasi tersebut. Taruhlah misalkan TRK ya, TRK memang pernah masuk ke 10 besar, kemudian ada pembaharuan lagi, dikoneksikan dengan apa sih itu namanya tuh kinerjanya organisasi misalkan gitu kan, kalau TRK ke individu ya, kemudian dikoneksikan dengan yang IKU, indikator kinerja utama, itu memungkinkan. Jadi kan misalnya 50-50 lah ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau seandainya memang pembaharuannya signifikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kabag. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Barangkali sebelum kita mengakhiri sesi ini, enggak, kamu silakan untuk disampaikan saja. Baik, kalau tidak ada, untuk informasi Bapak Ibu sekalian, ini tim kami sudah mengirimkan link di chat room. Ini contoh proposal yang dapat diunduh atau dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Di situ ada proposal dari inovasi Dinas Perkebunan, aksi tali intan. Nah, ini kurang lebih sama dari aspek proposalnya. Kita mengacu kepada Kepmenpan 161. Ini Bapak Ibu silakan bisa unduh di link berikut dan bisa disesuaikan dengan inovasi yang akan Bapak Ibu usulkan. Ini kurang lebih seperti itu untuk proposalnya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa unduh di link yang ada di chat room sekali lagi. Baik, barangkali masih ada, ini saya kasih kesempatan terakhir untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tidak ada, apabila masih ada pertanyaan setelah sesi ini berakhir, silakan bisa menghubungi tim kami. Saya sendiri Nur Hakim Ramdhani Hozian, Kasubag Pelayanan Publik, Biro Organisasi, kemudian ada Kang Aris di sini, kemudian Kang Ray, ada Kang Tasa juga. Silakan, kami sangat terbuka untuk menyampaikan menjawab konsultasi dari Bapak Ibu sekalian. Kontak personnya mungkin ini. Oh, tapi di SE juga ada, di SE-nya Pak Sekda. Di SE ada. Baik, kalau tidak ada, barangkali terakhir dari Bu Kabag ada arahan? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ya dari tadi pagi kita sudah bersama-sama dalam acara sosialisasi KIJB ini. Diingatkan Bapak Ibu, nanti pada saat penyusunan proposalnya, seandainya menyatakan suatu hal, itu harus didukung dengan data. Jadi kalau misalkan terjadi permasalahan A, nah permasalahan A tersebut didukung dengan datanya apa gitu. Kemudian nanti pada saat penyusunan proposal juga bila ada gambar, kemudian data-data yang memang sifatnya banyak dan itu menghabiskan jumlah kata, kapasitas kuota jumlah kata ya, nanti bisa menggunakan link. Jadi link saja itu tidak apa-apa. Tidak banyak dari saya, harapan kami Bapak Ibu bisa menyiapkan
proposal sedemikian rupa menjawab apa yang memang menggambarkan inovasi yang disusun oleh baik itu perorangan ataupun secara tim di perangkat daerah. Gambarannya terlihat kondisinya seperti apa permasalahannya, lalu terjadi perubahan, lalu setelah dibuatlah inovasi, lalu terlihatlah perubahannya seperti apa. Itu intinya di dalam proposal. Demikian Bapak Ibu, untuk dari saya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabag atas penutupnya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk sesi sosialisasi pada pagi hari ini untuk lingkup pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian di KIJB 2021. Selamat berinovasi, selamat berkompetisi. Jabar juara lahir batin dengan inovasi kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Tadi ada Bu Iin. Oh ya Bu Iin, atur nuhun. Ada Fenti, ada Pak Ade juga nih. Kabag nuhun Bu Kabag. Dari kami teh. Bu Heni hatur nuhun Bu Heni. Ya, nuhun Bu Cucu, ada Pak Mabu Rizal juga ini.